Kalau Sobat Kabarto lagi cari skuter elektrik ataupun motor listrik yang anti mainstream, mungkin Sobat Kabarto bisa tengok motor yang ada di sisi kanan dan kiri gua, yaitu Honda IM1. Karena apa? Karena dari segi tampilan bisa dikatakan kayaknya salah satu skutik ini adalah skutik yang sebenarnya nggak terlalu skuter-skuter banget tampilannya. Justru lebih ke robot-robotan, tapi nggak kalah menarik. Seperti apa dan semenarik apa dan berapa harganya? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, ini dia di samping gue Sobat Kabarto sudah ada Honda IM1 yang nantinya kita juga akan test drive di hall sebelahnya. Karena kita udah penasaran banget nih. Karena sebelumnya kita juga udah pernah lihat, udah pernah melakukan first impression juga, tapi kita belum pernah test ride motor mungil satu ini. Tapi kita pengen coba highlight sedikit mengenai motor ini, apa aja yang menarik dari segi tampilannya. Kalau Sobat Kabarto lihat dari luar, di area front fascianya atau di area depannya sendiri, headlampnya ini sebenarnya cukup menarik karena sudah LED. Nah, kita coba akan... Nah, Sobat Kabarto lihat, lampunya sudah full LED dan juga ditambah DRL yang seperti membentuk huruf A nih Sobat Kabarto, ataupun shape-nya seperti diamond shape. Yang menariknya juga sebenarnya nih Sobat Kabarto, dari segi tampilan seperti yang gue bilang, nggak terlalu skuter banget. Karena apa? Kalau Sobat Kabarto bisa lihat dari sisi tamengnya, ini sebenarnya cukup melindungi sisi lutut area pengemudi nih. Tapi kalau Sobat Kabarto perhatiin, ini nggak terlalu melindungi banget nih. Tapi lagi-lagi pasti insinyur ataupun desainer dari Honda sendiri sudah memikirkan desain supaya semenarik mungkin dan seaerodinamika motor dari Honda IM1 ini. Dan kalau misalnya kita bisa lihat dari area kakinya, untuk profil ban dan juga peleknya sendiri ini udah mengadopsi pelek ukuran 12 inci, bannya 90/90 rata, dan juga sudah ditopang dengan kaliper dan juga sistem pengereman cakram nih Sobat Kabarto. Lanjut lagi. Lihat tampilannya di area kokpitnya. Kalau dari kokpit kita bisa lihat sebenarnya ini terlihat cukup simple, tapi kita akan coba breakdown apa aja yang menarik dari area speedometernya. Untuk tampilan speedometer sendiri cukup simple, yaitu modelnya membulat, dan kita bisa lihat di sini ada satu tombol yang kalau diklik di sini bisa menunjukkan jam, range ataupun jarak tempuh, trip, dan segitu aja. Dan juga di sini juga ada indikator baterainya. Yang di hadapan gue ini adalah baterainya masih 70% dan sisanya adalah speedometer biasa. Dan untuk mengaktifkannya cukup simpel, seperti motor listrik pada umumnya, kita tinggal pencet tombol elektrik yang ada di sisi kanan kayak motor biasa, pencet starter juga. Lalu di sini juga ada dua mode berkendara. Yang pertama adalah mode Eco dan juga satunya lagi mode standar seperti biasa. Dan kalau kita lihat untuk area dari kokpitnya sendiri, ini menyerupai motor konvensional pada umumnya. Dan kalau misalkan posisi diam, dari segi handling dengan postur gue 180 up, ini masih tergolong cukup. Tapi nggak tahu gimana nanti kalau misalkan kita coba test ride. Dan gue pengen kasih tau juga ke Sobat Kabarto bahwasannya di area samping, lagi-lagi nih Sobat Kabarto, bahwasannya karena desainnya agak kerobot-robotan, karena pada umumnya motor-motor listrik belakangan tampilannya ala-ala skuter ataupun ingin nyampe ke arah klasik, tapi kalau Honda IM1 ini lebih ke arah robot-robotan karena shape-nya Sobat Kabarto lihat bisa banyak tekukan di sisi samping. Dan untuk joknya sendiri, mungkin buat Sobat Kabarto yang punya area pinggul ataupun pantat agak lebar harus berpikir dua kali nih kalau mau boncengan. Kenapa?
Sobat Kabar tuh lihat ini cukup terbatas banget untuk area joknya. Mungkin kalau buat satu orang ini cukup, tapi kalau misalkan buat berboncengan, mungkin kalau yang shape tubuhnya seperti gua ini masih cukup. Dan kita lihat apa aja yang menarik dari area balik joknya. Satu hal yang menarik dan cukup mencuri perhatian dan pastinya nggak semua orang bisa tahu caranya. Tim Kabar tuh mau kasih tahu satu tips menarik di sela-sela video ini, bahwasannya inilah cara untuk mengangkat baterai dari Honda IM1. Karena baterai dari motor ini sendiri menggunakan metode swap, jadi terdapat satu tuas yang sebenarnya harus dimundurkan dan terdapat satu tuas lagi yang sifatnya mengunci. Cara membukanya adalah tinggal ditarik mundur ke belakang. Jadi Sobat Kabar tuh bisa lihat saat tuas yang kedua kita tarik, di sini terdapat dua pad yang tadinya mengunci, itu akan terbuka. Dan Sobat Kabar tuh tenang aja karena padnya ini sendiri terbuat dari bahan rubber yang pastinya bisa melindungi dari area baterainya nih. Dan kalau misalnya kita angkat, nah untuk baterai sendiri sebenarnya nggak terlalu berat nih Sobat Kabar tuh. Dan ini baterainya modelnya swap, dan untuk sistem pengunciannya pun cukup mudah. Tinggal kembalikan lagi ke arah sebelumnya. Dan yang menariknya, walaupun shape-nya nggak terlalu besar ataupun area bagasinya juga nggak terlalu besar karena space-nya udah kemakan sama baterai, tapi Honda IM1 ini sendiri masih ada area bagasinya kecil lah, tapi masih cukup banget mungkin buat naruh-naruh jas hujan ataupun kamois ataupun lap microfiber. Nah ini masih cukup banget ya Sobat Kabar tuh. Dan fitur simple konvensional yang ada di motor-motor pada umumnya masih disematkan, yaitu penempatan dari holder untuk helm yang bisa disangkutin di sisi kanan dan juga sisi kirinya nih sob. Nah sekarang tim Kabar tuh udah penasaran banget gimana rasanya test ride dari Honda IM1. Kira-kira semenarik apa performanya? Apakah motor ini bisa diandalkan untuk kegiatan area dalam kota? Let's go, kita berangkat. Ya Sobat Kabar tuh sekarang kita sudah ada di depan arena test ride dari motor-motor listrik. Dan sekarang kita udah pilih salah satu motor yang kita mau test ride, yaitu Honda IM1 seperti yang kita udah review sebelumnya. Penasaran seperti apa? Let's go ikutin, karena yang menariknya coba ikutin nih. Nah walaupun area test ride-nya nggak terlalu luas nih dan ditempatkan di area indoor, tapi cukup menarik banget karena aspalnya sendiri dibuat dari rubber nih yang menyesuaikan dari torsi motor listrik yang sebenarnya itu bukaan awalnya cukup gede nih. Dan juga banyak banget obstacle yang disiapin, mulai dari polisi tidur sampai tikungan-tikungan yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk cobain suspensi sampai handling dari Honda IM1. Penasaran seperti apa? Ayo kita coba. Nah Sobat Kabar tuh sekarang tim Kabar tuh udah pengen ngelakuin test ride dari Honda IM1. Dan yang menariknya nih, karena tadi kita pakai topi terus sekarang udah pakai helm, bingung di mana gantunginnya. Tenang, motor listrik satu ini cukup menarik karena ditambahin satu space yang cukup menarik, dimana ada holder ataupun karabinernya yang bisa buat gantungin barang. Dan sekarang kita pengen coba ngejajakin motor ini dulu nih Sobat Kabar tuh. Sebenarnya ada beberapa poin yang harus dipelajari kalau misalkan baru mau memulai atau baru coba beradaptasi dengan Honda IM1. Yang pertama, seperti motor-motor Honda pada umumnya ataupun motor konvensional pada umumnya, standar satu juga harus tetap naik nih. Dan yang kedua, kalau standar satu udah naik, otomatis indikator yang ada di speedometer ini akan mati. Dan selanjutnya di sini akan ada tombol ataupun logo petir yang klip-klip bertuliskan push start, dimana ini kita akan pencet tombol start, tapi seperti motor pada umumnya tuas rem harus ditekan. Dan sudah ada tulisan ready berwarna hijau. Dan di sini kita bisa memilih dua tipe. Yang pertama ada mode Econ dan juga mode standar. Nah sekarang kita akan coba beberapa obstacle yang udah ada di depan. Oh iya, ada hal yang menarik juga nih. Scutix 1 ini punya range ataupun jarak tempuh sekitar 40-41 km. Nah, kira-kira bisa diandalkan banget nih untuk kegiatan dalam kota atau sekedar ngantar anak les ataupun pergi-pergi arisan. Kayaknya
Honda IM1 ini cukup jadi salah satu opsi yang menarik. Nah, Sobat Kabarto nggak usah ragu kalau misalkan mau berboncengan. Di sini footstep-nya juga udah disediakan dan penempatan ataupun sisi pelipatannya pun cukup minimalis dan nggak memakan tempat. Jadi nggak akan ada cerita lagi yang namanya footstep bisa bikin sakit mata kaki kalau misalkan kita mau ngelewatin area pembonceng nih Sobat Kabarto. Nggak usah berlama-lama, langsung kita berangkat. Nah, Sobat Kabarto, jadi tadi seperti yang udah gue demonstrasikan di awal video, bahwasannya kalau misalkan dari Honda IM1 ini sendiri punya desain jok yang sebenarnya nggak terlalu luas. Tapi kalau misalkan buat dua orang yang punya postur tubuh yang nggak terlalu besar, nah maka posisinya masih nyaman, dan juga untuk sisi pemboncengan sendiri juga masih tergolong nyaman nih Sob. Jadi kita langsung mau berangkat. Oke Sobat Kabarto, sekarang kita akan mencoba atau melakukan test ride dari Honda IM1. Dan yang menariknya, sesi kali ini kita akan coba bareng salah satu kameramen Kabarto juga untuk boncengan. Tapi satu hal yang cukup menarik, gue berasa bahwasannya suspensinya lebih berasa empuk justru saat berboncengan nih Sob. Dan kalau misalkan bisa kita coba review sekali lagi saat kita ngelewatin polisi tidur. Nah, sok belakangnya ini kalau bisa dibilang ribonnya masih tergolong terlalu empuk. Jadi untuk sok belakangnya ini mantulnya masih seperti 2 kali ya kalau misalkan kita melewati 1 kali polisi tidur. Nah, barusan kita habis pakai mode Eco nih Sob, dan sekarang kita pengen coba mode standarnya. Lewati obstacle lagi. Nah, dari segi handling sebenarnya cukup nyaman. Tapi yang bikin menariknya, walaupun dimensi bodinya ini sendiri tidak terlalu besar, handlingnya ini masih dapat dijangkau dengan cukup baik. Padahal trek yang disediakan sendiri ini juga nggak terlalu luas, bahkan saat kita pengen coba untuk menikung nih Sob. Nah, Sobat Kabarto, sebenarnya overall dari Honda IM1 ini sendiri sebenarnya cukup menarik nih. Tapi ada satu yang mungkin sebagian pengguna motor listrik harapkan, tapi fitur ini nggak disediakan di Honda IM1, yaitu mode reverse ataupun mode mundur nih Sob. Karena biasanya skutik listrik ataupun skuter-skuter listrik, khususnya rata-rata yang dari Tiongkok ini, sudah menyediakan mode untuk mundur atau mode reverse. Tapi untuk dari Honda IM1 ini sendiri belum ada. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, sebagai contoh, nah kita harus mundur sendiri kayak gini nih Sob. Nah, sekarang kita akan coba standar 2. Nah, untuk standar 2-nya sendiri juga tergolong ringan. Nah, tapi kita akan coba standar 1 aja. Nah, ini dia nih Sob. Gimana tanggapan Sobat Kabarto soal Honda IM1 skutik elektrik garapan Honda 1 ini yang dapat menempuh jarak sampai 40 km-an. Jadi banyak banget opsi yang bisa digunakan bersama Honda IM1 ini, tapi pastinya dengan catatan kegiatannya kegiatan dalam kota ya Sob. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto, karena tim Kabaroto akan selalu mereview banyak hal menarik khususnya di bidang otomotif. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review motor selanjutnya. Bye.